bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya masih mendapat limpahan rahmat, nikmat yang tiada berbeda, sehat, sempat, utama hingga pada pagi hari ini Ahad 26 Rajab 1440 Hijriah. Kita bisa sama-sama hadir di masjid yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya Bapak, Ibu, dan kita semua akan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semua sengaja diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan pertolongan berupa syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini beliau Bapak Ustaz saya sudah berada di dalam bidang akan menyampaikan sekian, menyelesaikan yang sudah sekian waktu menyampaikan hadis arba'in. Hampir 3 tahun Pak Ustaz ini. Nah, kita mengkaji hadis arba'in sudah hampir 3 tahun Bapak Ibu. Belum berakhir juga. Jadi walaupun berakhir kuliah, dapatnya apa saya belum tahu juga. Jadi mudah-mudahan lah seberapapun sekian terpilihnya ada yang masuknya dalam hadis ada sedikit-sedikit kita terus belajar. Mudah-mudahan ada yang memegang juga. Sudah sekian lama ya, kalau kita hitung ngaji di agama ini sudah bertahun-tahun. Tapi kalau rasanya kayak aja, nah itu Bapak Ibu nih, peningkatnya di sebelah mana gitu. Yang jelas ya kita wajibnya ngaji saja. Mudah-mudahan ya ada perubahan, ya perubahan sikap, perubahan perilaku, dan cara beribadah, dan cara-cara yang lain kita akan ada peningkatan. Mudah-mudahan selalu dari hari ke hari lebih baik. Sebab kalau kita tidak ada peningkatan, kita dikatakan sebagai orang yang rugi. Mudah-mudahan kita yang lebih baik dari kemarin, walaupun hanya berapa terpilihnya. Kalau sekedar itu sedikit sekali tingkatannya, tapi ada peringatan. Insya Allah kalau kita ada peringatan berarti orang yang beruntung. Jangan sampai kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Jadi kita berupaya dari hari ke hari ada peningkatan. Dari minggu ke minggu yang kita lewati dari berbagai macam ibadah. Ibadah yang harian, ibadah yang pekanan, yang bulanan, yang tahunan, yang sebentar lagi tidak dalam hitungan hari ibadah tahunan Ramadan ya. Sekarang sudah tanggal 26, artinya benar-benar tinggal 4 hari ke depan tambah bulan Ramadhan, jadi tinggal 30 hari lagi ke depannya kita akan masa ibadah tahunan, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa melewati memasukinya dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kajian Ahad pagi 26 Rajab hari ini kita awali bersama dan membaca basmalah. Saya hantarkan buat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustaz dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
Karena itu sekali lagi bersyukur kehadiran Allah atas apa yang sudah kita tempuh dan sedang kita jalan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana bagi kita, bekal bagi kita untuk kita kemudian nanti hidup di alam barzah dan di alam akhirat. Karena bekal di alam barzah, alam akhirat yang lain adalah pahala dari kebaikan yang telah kita lakukan. Salah satunya pahala dari rutinnya kita hadir di pengajian. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syafaatnya tentu sangat kita harapkan kelak di yaumul akhir. Baik, yang saya muliakan, kita masih mengkaji hadis yang ke-29. Nah, sebelum kita melanjutkan hadis yang ke-29, tadi dalam mukadimah Pak Haji mengingatkan kita semua posisi kita berada di akhir bulan Rajab. Berarti tinggal 1 bulan nanti kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Kita sangat merindukan agar bisa mengalami bulan Ramadan. Betapa tidak rindunya kita terhadap Ramadan bukan karena apa-apa, bukan karena rindunya terhadap Lebaran, tetapi yang merindukan kita ingin hidup di bulan Ramadan itu karena kita ingin meraih keutamaan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Itu yang menyebabkan kita merindukan bulan Ramadan itu, karena di bulan Ramadan banyak keutamaan. Tidurnya orang di bulan Ramadan itu jadi pahala, apalagi kerjanya kita. Tapi jangan kemudian nanti dijadikan dalil tidurnya orang di bulan Ramadan itu ibadah berpahala. Tahun itu tiap hari tidur aja. Tidurnya saja berpahala, apalagi bekerja. Baik, itu yang saya muliakan, kerinduan itu diwujudkan lewat doa. Nah, yang sudah mulai dibaca oleh Bapak Ibu, Allahumma barik lana fima razaqtana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa ini kan menggambarkan kerinduan kita terhadap bulan Ramadan. Allahumma ya Allah bariklah. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rajab. Oleh karena itu berkahi ya Allah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkahi pula ya Allah kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa ini kita baca sejak bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban karena belum sampai ke Ramadan, doanya tetap
dilanjutkan, tetapi kata rojabannya dihilangkan karena sudah berlalu. Tidak lagi Allahumma barik lana fi rojaba, Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa dibuatkan rojabnya sudah berlalu? Kalau masih dibaca nanti diprotes malaikat. Masuk bulan Sya'ban, doanya masih Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'ban wa balighna Ramadan. Nanti malaikat bilang, rojabnya sudah berlalu. Sekarang masa sudah bulan Sya'ban, nanti rojabnya dihilangkan. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, samping berdoa yang tidak kalah pentingnya kita melakukan pengkondisian. Sebelum Ramadan dikondisikan. Salah satunya lewat mulai membiasakan puasa sunnah. Itulah sebabnya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi itu orang yang terbiasa melaksanakan sunnah. Masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, semakin meningkatkan ibadah sunnahnya. Jadi artinya mulai ada pengkondisian. Kalau di bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah, masuk bulan Ramadan ada kewajiban berpuasa, maka kemudian fisik kita tidak kaget karena sudah terbiasa, maka biasa saja mengalaminya. Beda dengan kalau tidak dilakukan pengkondisian. Puasa berkaitan dengan organ pencernaan. Kalau belum melakukan pengkondisian, ini yang menyebabkan biasanya kekagetan nasional. Kaget, iya, karena tidak terbiasa. Masuk bulan Ramadan, seketika melaksanakan ibadah puasa, organ pencernaan kita kaget. Bunyinya kan keras sekali di pagi hari biasanya sarapan. Ini kok tiba-tiba tidak sarapan. Itu yang menyebabkan sering terjadinya disfungsionalisasi pada alat pencernaan kita, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada kelainan, mencretkan, penyakit makan gitu, karena tidak dikondisikan. Nabi bukan hanya mau memasuki Ramadan melakukan pengkondisian, meninggalkan Ramadan pun tidak seketika, tapi juga lewat pengkondisian, lewat melaksanakan ibadah saum sunnah Syawal. Masya Allah, luar biasa ajaran Nabi. Seolah-olah paham betul tentang hakikat alat pencernaan kita yang berkaitan dengan ibadah puasa kita. Sebagai umatnya tentu dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, mari kita lakukan pengkondisian lewat ibadah saum sunnah. Pengkondisian bukan hanya lewat ibadah puasa sunnah, tetapi juga lewat semakin mendekatkan diri ke hadirat Allah, meningkatkan, menjauhi kemaksiatan. Hikmah dibalik mengapa 2 bulan sebelum Ramadan dikategorikan sebagai bulan haram, bulan mulia, bulan yang di dalamnya dianjurkan banyak beribadah.
tiada lain hikmahnya dalam rangka sekali lagi mengkondisikan. Bulan Rajab kan bulan haram. Kata Nabi, sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'ata hurum. 4 diantaranya masuk dalam kategori bulan haram. Salah satu mutawaliyatun. 3 bulan haram itu posisinya berturut-turut, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. 1 Rajab, bulan yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu, hikmah kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dikategorikan bulan haram, bulan mulia? Karena berkaitan dengan ibadah haji. Dzulqa'dah sebelum haji, Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji, Muharram setelah ibadah haji. Nah, sekarang apa hikmah Rajab menjadi bulan haram? 1 diantaranya persiapan guna menghadapi bulan Ramadan. Itu yang saya muliakan, mari kita kondisikan sejak sekarang ini. Insya Allah 1 bulan tidak lama, tiba-tiba Ramadan. Namun demikian, walaupun hanya tinggal 1 bulan, bisa apa tidak kita mengalaminya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang memegang hak prerogatif memberikan umur kepada kita atau tidak. Disinilah letak pentingnya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan sampai terbuka dengan doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa qina adzabannar. Jadi ya sering ketukar-ketukar ya. Karena didahului dengan Allahumma barik lana. Baik Bu, di hadis yang ke-29, hadis yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi yang senantiasa mendampingi Nabi, sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal sebagai sumber ilmu, salah satu sumber ilmu, ahli fikih, ahli hukum Islam. Para sahabat kalau bertanya sepeninggal Nabi, 1 sering menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai pusat jawaban dari persoalan yang dihadapi. Nah, salah satu yang menyebabkan dia menjadi salah satu gudang ilmu karena dia tidak sungkan-sungkan. Di samping mendampingi Nabi, dia sering meminta kepada Nabi untuk diberi penjelasan. Dan yang luar biasa, Nabi itu ditanya tentang satu hal, tetapi ketika kemudian menjawab, bukan hanya menjawab tentang apa yang ditanyakan, apa yang diminta, bahkan kemudian menambah penjelasan, diawali dengan pernyataan, nah, apakah panjenengan berkenan jika saya tunjukkan informasi yang lain? Oleh karena itu wajar ilmunya senantiasa bertambah banyak. Sama dengan Bapak Ibu ya, rutin hadir di sini, insya Allah wawasan
dulu pernah saya sampaikan karena ini sudah dibahas. Kata Mu'adz, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasul, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon saya diberitahu tentang amalan yang amalan itu yudkhilunil jannah, bisa menyebabkan saya masuk ke surga. Kalau masuk ke surga tentu wa yubaiduni anin nar, menjauhkan saya dari neraka. Kemudian Nabi menjawab dengan memberi komentar terlebih dahulu. Lakon sa'alta an adimin, kata Nabi, sungguh Mu'adz, panjenengan bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, perkara yang sangat besar. Mengapa disebut perkara yang besar? Ini kan perkara tentang nasib selamanya seseorang dalam menjalani kehidupan. Jadi Bapak Ibu, muara kehidupan kita yang sebenarnya itu kan di kampung akhirat, bukan di dunia saat ini. Dunia mah hanya terminal, sebagaimana terminalnya dua alam yang sudah kita lalui, alam rahim dan alam ruh. Itu kan terminal. Terminal itu ya antara manusia hidup awalnya di alam ruh, selamanya tidak, lewat proses peniupan ruh ke dalam jasad kita, berpindah, kemudian hidup di alam rahim, selamanya tidak, lewat proses kelahiran memindahkan kehidupan kita dari alam rahim ke alam dunia. Sampai detik ini selamanya tidak. Sebagian di antara saudara kita sudah mengalaminya, lewat proses kematian memindahkan perjalanan hidup kita manusia dari alam dunia ke alam barzakh. Selamanya tidak, sementara lewat proses terjadinya hari kebangkitan memindahkan perjalanan hidup kita manusia dari alam barzakh ke alam akhirat. Alam akhirat itu alam final. Barzakh terminal, dunia terminal, rahim terminal. Kalau tujuan kita mau ke Bandung, nah rute yang kita tempuh kan dari sini ke Purwokerto, ke Banjarpatroman, ke Ciamis, ke Tasik. Purwokerto itu bukan tujuan utama, terminal, mandek sebentar, nanti lanjut lagi, masuk terminal Banjarpatroman, berhenti sejenak, tapi lanjut lagi ke Ciamis, terminal, berhenti sejenak, nanti ujungnya ya di Bandung. Sama kehidupan kita begitu. Nah, dunia itu hanya sebentar, tetapi menentukan nasib hidup kita di alam berikutnya. Kan kalau dua alam sebelumnya, alam rahim dan alam ruh, itu alam persiapan bagi kita untuk hidup di dunia. Alam barzakh dan alam akhirat fungsinya alam di mana kita menuai, menerima apa yang sudah kita laksanakan selama hidupnya. Sementara alam dunia, alam di mana kita menanam. Jadi kehidupan kita yang sementara di dunia sangat menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Padahal kehidupan
kehidupan di akhirat, nah, diwujudkan dengan dua fenomena, fenomena surga dan fenomena neraka. Neraka ini tempat di mana manusia mendapatkan kecelakaan. Surga tempat di mana manusia mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau Mu'adz bin Jabal dia bertanya kepada Nabi, beri kabar saya amalan yang bisa mengantarkan sebagai penyebab agar saya dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Bapak Ibu, Masya Allah, ini kata-katanya bagus sekali, memberi gambaran kalau Mu'adz ini paham tentang agama. Karena menurut Islam, amalan kita itu bukan yang menyebabkan kita masuk ke surga, tapi yang mengantarkan masuk kita ke surga bukan karena amal kita. Amal itu menjadi penyebab hadirnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dengan kasih sayang Allah itulah kita bisa masuk surga. Makanya Nabi dalam kesempatan yang lain menyatakan bahwa amalan kita bukan yang mengantarkan ke surga. Sahabat nanya, apa panjenengan juga begitu? Iya, sama. Masuk surganya saya ke surga itu kelak bukan karena amalan saya, tetapi karena rahmat rahimnya Allah. Mengapa Allah mendatangkan rahmat rahim kepada kita memasukkan ke surga? Karena kita beramal, karena kita melaksanakan perintahnya. Nah, jadi itu hanya sebagai perantara hadirnya rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita masuk ke surga. Oleh karena itu disinilah Bapak Ibu letak pentingnya pernyataan Mu'adz bin Jabal. Tunjukkan kepada saya amalan yang lewat amalan itu Allah memasukkan saya, Dia memasukkan saya ke surga, menjauhkan saya ke neraka. Jadi masalah surga dan neraka itu masalah hak prerogatif Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, kalau kita sudah banyak amalnya, jangan sombong, jangan takabur. Harus tawadhu. Karena kita beramal itu sebenarnya sedang meraih hatinya Allah dalam tanda petik. Sama dengan kalau kita ingin sesuatu dari orang tua kita, kita akan mendekat ke orang tua kita. Perintahnya kita laksanakan, larangannya dari orang tua kita jauhi. Apa yang tidak disenangi oleh orang tua kita tidak kita laksanakan. Dari situ maka muncullah rasa kasih sayangnya orang tua kepada kita. Ini kok berbeda nih anak yang satu ini dengan yang lain. Mendekat, ya tahu keinginan orang tua. Ngerti baru pulang dari kebun, kakinya pada sakit, gak diminta, gak apa, langsung dipijetin. Maka wajar kalau rasa sayangnya terhadap anak tersebut berbeda dengan terhadap anak yang lain. Nah, orang-orang yang beriman itu tidak jauh berbeda dengan itu, Bapak Ibu. Apa yang bisa menyebabkan munculnya kasih sayang Allah? Lantas kemudian karena itu menyebabkan dimasukkannya ke surga, dijauhkan dari neraka. Nabi kemudian Bapak Ibu menyatakan ini
tidak perkara besar bagaimana? Karena menyangkut nasib kehidupan kita kelak di akhirat dan itu selamanya. Nah, karena persoalan besar, tapi tidak usah khawatir kata Nabi. Wa innahu la yarisun ala mayassarahullah. Walaupun ini persoalan besar, tidak mudah untuk dilakukan, tetapi manakala Allah menganugerahkan kemudahan terhadap orang yang dimudahkan oleh Allah, maka dia tidak akan mengalami kesulitan. Nah, disinilah Bapak Ibu letak pentingnya berdoa, Allahumma yassir lana wala tu'assirna. Ya Allah, mudahkan kami, jangan kau persulit kami. Salah satunya permudah dalam urusan agama. Baru Nabi kemudian melanjutkan, apa amalan yang bisa mengundang rahmat rahimnya Allah dalam bentuk memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Satu, kata Nabi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Menyembahlah Allah, jangan menyekutukan dengannya sesuatu. Yang kedua, waqimus sholat, tegakkan sholat. Yang ketiga, wa'tiyaz zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjul baita, dan dalam kamu melaksanakan ibadah haji. Nah, para ahli hadis Bapak Ibu menyimpulkan jawaban Nabi ini mengacu ke rukun Islam, diawali dari syahadatain. Di sini kata-katanya ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Bapak Ibu, menyembah Allah itu muarad dari syahadatain. Syahadatain itu kan dua kesaksian. Yang pertama, kesaksian tentang keesaan Allah, sering disebut dengan syahadat ilahiyah. Kesaksian tentang ketuhanan, bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi di sana maknanya ikrar. Bersaksi di sana maknanya adalah apa namanya? Proklamasi, menginformasikan. Bersaksi di sana maknanya tiada lain adalah wa'ad, berjanji. Saya bersaksi, saya mendeklarasikan, saya berjanji menempatkan Allah sebagai Tuhan saya. Jadi kesaksian itu bukan dohiriyah maknanya. Karena kalau kesaksian dalam arti dohiriyah, melihat dalam bahasa Arab itu menggunakan kata yang lain. Nahdatu atau ro'aitu, saya melihat. Ini asyhadu, artinya bukan menyaksikan secara lahiriah. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang mempersoalkan tentang arti dibalik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
dengan arti saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kapan panjenengan melihat Allah? Kapan panjenengan ketemu dengan Muhammad? Kok berani-beraninya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Dia tidak paham bahasa Arab, hanya paham artinya saja, dan itu pun dengan pemahaman yang tidak tepat. Nah, jadi yang dimaksud saya bersaksi itu bukan berarti melihat, tetapi berikrar, berjanji menempatkan Allah sebagai Tuhan dan menempatkan Muhammad sebagai Rasul. Kan muaranya dari kita berjanji tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, maka kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang yang menempatkan Allah sebagai sembahan kita. La ma'buda illallah. Tidak ada tempat beribadah kecuali hanya Allah. Bagaimana cara beribadah? Disinilah letak pentingnya syahadat yang kedua, syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul menjadi contoh bagaimana beribadah. Ini yang tidak dimiliki oleh agama yang lain, termasuk ideologi yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kesulitan kita utama sebagai bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila. Saya di kampus itu mengajar pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Nilai yang terkandung di dalamnya luar biasa, dari mulai nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Tetapi ada kesulitan ketika kita ditanya tentang siapa contoh manusia Indonesia yang Pancasilais, sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Gak ada jawabannya. Beda dengan Bapak Ibu, jika ditanyakan siapa contoh dalam penerapan Islam, contoh dalam beribadah, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an oleh para ahli hadis itu ditafsirkan dengan memegang teguh syahadat yang bermuara ke menjadikan Allah sebagai tempat menyembah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Lalu lanjutkan dengan menegakkan sholat, tindak lanjut dari Bapak Ibu syahadat tadi, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah Bapak Ibu amalan yang bisa menghadirkan rahmatnya Allah kepada kita dalam wujud dimasukkannya kita ke surga, dijauhkannya kita ke neraka. Tapi yang menarik, Nabi tidak berhenti menjawab sampai di situ. Walaupun pertanyaannya akhirnya bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni aninna. Nah, Nabi kemudian Bapak Ibu bertanya lebih lanjut kepada Mu'adz bin Jabal, "Kumakola ala adulluka ala wabil khairi." Wahai Mu'adz, nah, maukah engkau aku tunjukkan dengan abwabil khairi,
Jadi Nabi tidak langsung menjelaskan, tapi minta kesepakatan dulu. Panjenengan berkenan enggak kalau saya tambahkan dengan informasi yang lain? Karena ini kan tidak ditanyakan oleh Mu'ad. Nanyanya, beri kabar kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah memasukkan saya ke surga, menjauhkan dari neraka. Nabi menjawab, tegakkan rukun Islam. Nah, tetapi Bapak Ibu, rukun Islam itu kan wajib. Sholat wajib, maksudnya sholat yang sholat itu yang wajib ada berapa ya Bapak Ibu? Sholat yang wajib itu ada berapa? Ya tergantung wajib main apa wajib kifayah ya. Iya, saya jadi ingat dulu ya, saya agak nakal. Dulu di pondok itu kan ulangan itu ada ulangan lisan juga. Nah, ketika saya ditanya dengan pertanyaan tadi, katanya sholat yang wajib ada berapa? Saya jawab 6. Mulai kapan sholat wajib? 6. Kalau Ustaz kan bertanya sholat yang wajib, maksud saya 5 wajib main, 1 wajib kifayah. Kan Ustaz nanyanya sholat yang wajib. Oh benar juga ya, dasar tamu katanya gitu. Nah, ini maksudnya sholat yang 5 waktu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi jawaban Nabi yang pertama itu kan ke yang wajib, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, lalu ibadah haji. Nah, maksud Nabi kayak gini, untuk mendatangkan rahmat Allah, sehingga kemudian kita dimasukkan oleh Allah ke surga, dijauhkan ke neraka. Walaupun mencukupi sih sebenarnya minimalis melaksanakan rukun Islam. Ibarat rumah, bangunannya itu sudah berdiri, tetapi memungkinkan kita untuk bisa menghiasi rumah yang sudah tegak berdiri itu dengan yang lain. Makanya Nabi meminta kepada Mu'ad, mau apa enggak saya tunjukkan abwabil khairi, pintu-pintu kebaikan. Tadi yang wajib, ini bermuara ke yang sunnah, melengkapi yang wajib. Apa pintu kebaikan itu? Ya, kata Nabi, as-saumu junnah, satu puasa, pintu kebaikan itu. Para ahli hadis Bapak Ibu menafsirkan saum di sini selain puasa Ramadan, artinya saum sunnah. Nah, saum itu salah satu pintu kebaikan. Dan kata Nabi, saum itu junnatun, bisa jadi penghalang terhadap apa? Perisai terhadap apa? Perisai di dunia dari kemaksiatan. Yang kedua, saum itu di akhirat menjadi perisai dari api neraka. Nah, oleh karena itu saum itu perlu ya kamu laksanakan untuk melengkapi yang tadi. Bapak Ibu, kalau orang puasa, maka sulit kemungkinan bagi dia untuk berbuat kejelekan. Ada nggak Bapak Ibu orang
Buktinya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, mau menceritakan orang lain saja langsung sadar, astagfirullahaladzim, ngapa sih Bu? Tadi nyaris menceritakan orang lain. Emang kenapa? Kan lagi puasa. Iya, kayaknya gak ada rumusnya orang berpuasa itu berbuat yang maksiat. Nah, makanya Bapak Ibu, puasa itu bisa menjadi benteng. Di dunia benteng dari kemaksiatan, di akhirat benteng dari api neraka. Ini puasa. Yang kedua, wassodakotu. Kata Nabi, pintu kebaikan di samping puasa sunnah itu sedekah. Ini juga konotasinya ke sunnah, karena yang wajib tadi zakat. Kata Nabi, kebaikan yang bisa muncul dari sedekah itu apa? Tutbiul khoti'ata. Nah, menghapuskan dosa. Kama yunfiul ma'un naro, sebagaimana air bisa kemudian melenyapkan, memadamkan api. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita amalnya banyak, rukun Islam kita tegakkan, yang sunnah kita lakukan, tetapi kan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika kita lupa, disitulah kita berpotensi melakukan kesalahan. Kesalahan berimbas kepada dosa. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan dihapuskannya dosa, kata Nabi, itu sedekah. Di samping tentu taubat kita. Bapak Ibu, ketika Nabi khutbah pada satu kesempatan, Nabi mendekati kaum ibu-ibu. Mohon maaf, ini jangan tersinggung ibu-ibu, karena memang kenyataannya begitu. Kenyataan Nabi mendekati kaum ibu. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada ibu? Panjenengan semua dalam hari ini memperbanyak sedekah. Ada yang kemudian nanya, kenapa ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Karena kelak di akhirat neraka jahanam itu kebanyakan diisi oleh ibu-ibu. Kata bapak-bapak, alhamdulillah. Apa yang menyebabkan ibu-ibu banyak yang memasuki neraka jahanam? Kata Nabi, mereka kurang syukurnya kepada suami. Bapak Ibu, ternyata kurang bersyukur terhadap suami bisa menyebabkan dosa yang luar biasa, datangnya murka Allah. Nah, ibu langsung astagfirullah. Tapi ada juga yang bilang, alhamdulillah suami saya sudah wafat. Ada hikmah dibalik ditinggal dulu sama suami. Ya. Mengurangi dosa. Iya, kadang-kadang kan tidak terasa, Bapak Ibu. Apa yang membuat kita kurang bersyukur memiliki suami kita? Suami kita itu sudah dihadirkan kepada kita sesuai dengan kondisi kita. Nah, agar kita bersyukur, jangan bandingkan suami kita dengan yang lain, terutama membandingkan dengan yang lebih dari suami kita.
Oke. Nah, ojo dibanding-banding ya. Iya. Rasa syukur itu akan muncul Bapak Ibu kalau kita fokus kepada apa yang ada di hadapan kita dengan cara Bapak Ibu mengingat-ingat kebaikan, keunggulan yang dimiliki yang ada di hadapan. Hilangnya rasa syukur karena tidak fokus ke apa yang ada di hadapan kita, fokusnya ke yang lain lewat melakukan perbandingan, dan perbandingannya ke yang lebih tinggi. Makanya kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Dia kalau mau melakukan perbandingan kepada yang lebih rendah, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan membuat perbandingan kepada yang lebih tinggi. Kata Nabi, wa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallah alaikum. Nah, kalau kamu membuat perbandingan kepada yang lebih tinggi, pastikan kamu tidak akan mensyukuri karunia Allah. Sudah dihadirkan kurang apanya suami kita, solehnya luar biasa. Cuma karena penghasilan berbeda dengan tetangga, suami kita buruk, tetangga kita menteri, ya dibandingkan. Iya, bukan kelasnya. Kalau mau dibandingkan, ambil hikmahnya. Apa hikmahnya itu? Cari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tetangga walaupun dia di atas. Iya, pekerjaannya menteri, tetapi jamaahnya kelihatan jarang. Dengan anggota keluarganya jarang kumpul. Yang berikutnya tidak tahu penghasilannya terjamin kehalalannya apa tidak, karena dia gak sempat ngaji ahad pagi, sibuk dengan pekerjaan. Alhamdulillah suami saya walaupun guru, gajinya tidak sebanyak menteri. Pastikan harta yang diberikan kepada saya dan anggota keluarga terjamin kehalalannya. Alhamdulillah. Walaupun bukan menteri, leluasa berjamaah, bisa mengikuti kajian ahad pagi sehingga tambah soleh kepada saya. Alhamdulillah. Buktinya gak pernah marah-marah. Iya. Nah, kalau mau perbandingan begitu Bapak Ibu. Jangan sampai perbandingannya ke yang lebih atas. Cari hikmahnya. Insya Allah akan muncul rasa syukur. Fokus ke dalam diri kita. Kadang-kadang kita tidak fokus ke apa yang ada di hadapan kita. Lebih banyak ngurusi yang lain. Bahkan maaf Bapak Ibu, termasuk dalam kehidupan keluarga misalnya ya, seorang istri punya kewajiban, seorang suami punya kewajiban. Istri mestinya paham terhadap kewajibannya sebagai seorang istri, suami paham terhadap kewajibannya sebagai seorang suami, dan berupaya Bapak Ibu setelah paham berupaya untuk menyempurnakan kewajibannya. Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami apa belum? Fokus ke situ. Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri apa belum? Mestinya fokus ke situ. Tapi seringnya kita tidak begitu.
kita sebagai seorang istri justru fokus kita kepada kewajiban suami. Suami saya ditelaah sudah sejauh mana menjalankan kewajibannya kepada saya, sehingga mohon maaf lebih banyak tuntutannya daripada berupaya menyempurnakan kewajibannya. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Anak mestinya fokus memahami kewajiban anak dan berupaya mempertanyakan sampai sejauh mana bisa menyempurnakan kewajiban sebagai anak. Tapi kan tidak begitu. Yang disoroti justru kewajibannya yang lain, kewajiban orang tua terhadap dirinya. Artinya lebih banyak menuntut hak. Nah ini yang menjadi persoalan begitu. Nah, Nabi wanti-wanti kaum ibu hari ini harus perbanyak sikap. Kata ibu-ibu, emang kenapa Kanjeng Nabi kelak di akhirat yang masuk neraka itu kebanyakan ibu-ibu? Karena tidak punya rasa syukurnya. Kebalikannya, kalau bapak-bapak tidak punya rasa syukur memiliki istrinya, itu juga sama dimasukkan ke neraka. Nah akhirnya kan Bilal Bapak Ibu membentangkan apa? Sorbannya. Nah, lalu kemudian ibu-ibu pada sitkah. Nabi menjelaskan lebih lanjut, dengan sitkah itulah dosa ibu-ibu terhadap suami yang punya kurang syukur itu lalu diampuni. Ini sitkah itu menghilangkan dosa ibarat air memadamkan api. Nah yang ketiga, pintu kebaikan disampaikan oleh Nabi. Ini Bapak Ibu, wa sholatul rajuli fi jawfil lail. Sholat ketika Bapak Ibu di pertengahan malam. Artinya sholat sunnah, sholat malam. Jadi sahur ya sunnah, sitkah tadi sunnah, ini sholat sunnah, sholat malam. Lalu Nabi kemudian nyambung Bapak Ibu, tumatala, kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji sampai ke yakmanu. Jadi yang dibaca oleh Nabi surat As-Sajdah ayat 16-17. Ini bunyinya. Kata Nabi, sholat malam itu salah satu pintu kebaikan. Nah, Nabi menjelaskan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka walaupun sholat malam itu sunnah, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka mengukur sujud, bertasbih, memuji Tuhannya. Tapi kelebihannya mereka tidak menyombongkan diri. Memang ada orang yang imannya bagus, sujud, rajin tasbih, dan yang lain banyak. Ini tidak. Di satu sisi imannya bagus, di sisi lain tidak sombong. Lalu kemudian Nabi menyatakan siapa mereka itu. Nah, mengutip ayat ini, mereka tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka tidak tidur di malam hari. Kenapa tidak tidur? Lambungnya tidak di atas kasur.
kasur yad'una rabbahum, karena mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan penuh rasa harap, bercampur antara takut terhadap dosa dan berharap dosa itu diampuni, berharap mendapatkan pahala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di samping mereka itu suka sholat malam untuk berdoa dengan harap dan cemas, lalu mereka pun menafkahkan dari apa yang telah kami rizkikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang dibaca oleh Nabi. Ketika Nabi menjelaskan, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Namanya juga pintu kebaikan. Di samping tadi untuk melengkapi yang wajib tadi. Apa? Puasa sunnah, sedekah, sholat malam. Oh, tanpa terasa Bapak Ibu sudah jam 9:15 ya. Iya, masih menyisakan Bapak Ibu nanti penjelasan Nabi berikutnya. Mu'adz nanyanya sekali, jawaban Nabi bukan hanya satu, tapi beruntun, diawali dengan apakah mau aku tunjukkan. Nah, yang pertama tadi ditunjukkan pintu-pintu kebaikan, melengkapi rukun Islam tadi, ya, bisa menyebabkan Allah memasukkan kita ke surga, menjauhkan kita ke neraka. Nanti yang satu Bapak Ibu kita lanjutkan di kajian bulan yang akan datang, insya Allah. Ini Pak Jidat yang menyebabkan 3 tahun gak lampu-lampu. Satu hadis tidak cukup diselesaikan dalam satu pertemuan, apalagi diselingi dengan momentum memang yang penting untuk kita ketahui. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya, sehat selalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab sekarang ini, mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban nanti, dan menyampaikan kita Allah ke bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nasrulillah wa fathul wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah banyak